ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama saat hening. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita sama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengangkat satu lagu dari Kidung Keesahan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Bacaan kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-61. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai ayat yang ke-61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, melainkan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Jika kita lihat pada 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54 sampai 61, tindakan Salomo yang paling disoroti ialah ketika Salomo berdoa dengan berlutut. Dan tindakan ini merupakan pertama kali yang ada dalam isi Alkitab. Kita tahu bersama bahwa maksud dan makna sikap yang ditunjukkan Salomo itu yaitu datang kepada Allah dengan penyerahan dirinya dengan rendah hati. Tetapi tidak sampai di situ saja, alangkah indahnya seandainya sikap hidup Salomo juga sama seperti sikapnya saat berdoa. Jadi seandainya Salomo berlutut baik dalam kehidupan pribadi maupun di depan umum, maka riwayatnya pasti takkan berakhir secara memalukan, melainkan akan dikaruniai berkat yang berkelimpahan. Jadi tragedi Salomo bukan karena ia tidak berdosa. Dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-36, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga yang terjadi pada Salomo ialah ketika ia tidak tampak menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Dalam kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung itu merupakan tulisan dari Salomo. Jadi jika kita melihat pada kitab-kitab tersebut, tidak ada satu halaman pun dalam ketiga kitab tersebut yang berbicara tentang penyesalan. Kitab-kitab itu berbicara tentang nasihat dan petua, janji-janji yang rahmani, serta peringatan-peringatan serius tentang duka cita yang bakal menyusul akibat perbuatan dosa. Namun di dalamnya tak kunjung kita temukan pengakuan dosa yang penuh penyesalan dan rasa bersalah, yang justru kita temukan dalam Mazmur-Mazmur yang digubah Daud ayahnya. Jadi yang ingin ditekankan oleh bacaan kita pada hari ini ialah kita bukan saja sampai pada penyerahan diri kita,
kerendahan hati kita saat kita berdoa. Tetapi penyerahan diri kita dan kerendahan hati kita itu harus ada juga pada saat kita hidup dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Jadi karakter Kristus harus terus kita bawa, harus terus kita hidupi dalam hidup kita, agar setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita dapat merasakan kasih Kristus tersebut. Sekian dari pemberitaan firman kita pada hari ini. Amin. Mari kita masuk pada saat hening. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Allah yang agung, kami mengucap syukur atas segala berkat, segala pertolongan-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu, masih ada hingga saat ini. Kami percaya ini semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan semuanya ini hanya karena kasih daripada Engkau, karena perlindungan Engkau, sehingga kami masih sanggup untuk berdiri hingga saat ini. Ya Bapa,
Pada saat ini kami mau berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur dalam segala kegiatan yang dilakukan, dalam perencanaan-perencanaan yang ingin dicapai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sertai, agar apa yang dilakukan tentu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Semua yang terlibat dalam kegiatan atau perancangan-perancangan ke depan, Tuhan Yesus memberkati baik dalam kehidupan pribadi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam hidup sosial mereka ya Bapa. Ya Bapa, di tengah pandemi Covid ini kami sadar bahwa banyak yang kesusahan, banyak yang mengeluh atas Covid-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang ragu akan masa depan ataupun dalam kegiatan belajar mengajar ya Bapak. Untuk itu berikan mereka kekuatan agar apa yang kami lakukan, kami selalu mengimani, kami selalu percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu memegang tangan kami untuk melewati setiap cobaan yang datang. Ya Bapa, pada hari ini juga kami berdoa untuk orang-orang atau umat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus jamah agar apa yang dirasakan boleh cepat pulih dan di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akhir doa kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.